Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Kailathania, saya dari kelas A3 PGSD 2024 dengan NIM 240600150. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi sejarah pendidikan Indonesia dan filsafat pendidikan. Mari kita mulai dari era prakolonial. Pada masa ini, pendidikan berlangsung secara informal melalui padepokan untuk tradisi hidup Buddha dan pesantren untuk pendidikan Islam. Fokusnya adalah pembentukan moral, karakter religius, dan keterampilan hidup. Dengan kurikulum berupa kitab suci, sastra kuno, tauhid, dan fikih. Ciri khasnya adalah pengabdian total murid kepada guru. Lalu, memasuki era kolonial Belanda dari abad 19 hingga 1942, tujuan pendidikan berubah total, yaitu untuk mencetak tenaga administrasi murah bagi birokrasi kolonial. Muncul program-program seperti HIS, ELS, MULO, AMS, dan Stovia, dengan kurikulum kebarat-baratan berbahasa Belanda. Melalui politik etis tahun 1901, akses pendidikan dibuka, tapi sangat terbatas, hanya untuk kaum ningrat. Selanjutnya, era kebangkitan nasional, ditandai oleh berdirinya Taman Siswa pada 1922 dengan filosofi utama Tutwuri Handayani. Di sini, pendidikan dipahami sebagai alat emansipasi dan kemerdekaan, melawan diskriminasi Belanda lewat sistem asuh, dengan visi kemandirian bangsa melalui kebudayaan nasional. Lalu, masuk periode 1942 sampai 1965, yaitu masa pendudukan Jepang dan Orde Lama. Jepang memanfaatkan pendidikan untuk mobilisasi rakyat serta latihan fisik dan kemiliteran, sekaligus menghapus dualisme sekolah warisan Belanda. Di awal kemerdekaan, fokus bergeser ke pemberantasan buta aksara dengan landasan konstitusional yang kuat lewat Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Memasuki periode 1966 hingga sekarang. Pada masa Orde Baru, terjadi penyeragaman ideologi melalui mata pelajaran PMP, serta penerapan kurikulum 1975-1984 dengan pendekatan CBSA dan 1994 yang menekankan wajib belajar. Pada era reformasi, kurikulum terus berevolusi. KBK, KTSP, kurikulum 13, hingga kurikulum merdeka saat ini. Visi pendidikan kini berfokus pada profil pelajar Pancasila dan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Sekarang, saya akan mengaitkan sejarah ini dengan aliran filsafat pendidikan. Yang pertama, idealisme terlihat pada pola pendidikan di padepokan dan pesantren, di mana guru menjadi pusat pembelajaran atau teacher center. Menghafal kitab suci dan nilai kebaikan adalah praktik idealisme, karena kebenaran dianggap abadi dan diwariskan, bukan ditemukan sendiri oleh siswa. Yang kedua, esensialisme. Tercermin dari sistem pendidikan kolonial Belanda, kurikulum berjenjang seperti ILS, MULO, dan AMS yang seragam dan terstruktur menunjukkan penekanan pada pengetahuan dasar demi efisiensi sistem birokrasi, bukan demi kebebasan siswa. Selanjutnya, filosofi Tutwuri Handayani pada Taman Siswa berkaitan dengan progresivisme dan eksistensialisme, di mana guru berperan mendorong dari belakang bukan mendikte, sehingga membantu siswa menemukan jati dirinya sendiri. Ini menjadi titik balik pertama dari pola teacher center menuju pola yang lebih membebaskan siswa. Lalu, kurikulum kemiliteran Jepang masih bercorak esensialisme yang ketat, namun gerakan pemberantasan buta aksara pasca kemerdekaan justru bercorak pragmatisme. Pendidikan diarahkan untuk memecahkan masalah nyata bangsa, rencana pelajaran 1947 yang berorientasi pada kebutuhan praktis rakyat. Baca tulis, hitung adalah wujud nyata dari pragmatisme ini.
Pada Orde Baru, pendidikan kembali menonjolkan esensialisme dan idealisme, dengan kurikulum seragam sebagai instrumen ideologi negara. Sebaliknya, era reformasi membalik arah ini menuju progresivisme dan eksistensialisme. Kurikulum menjadi lebih fleksibel, berpusat pada siswa, bahkan menghapus ujian nasional. Kurikulum merdeka saat ini sejalan dengan eksistensialisme, karena siswa diberi kebebasan memilih materi sesuai minat. Ini meningkatkan motivasi belajar, namun juga menuntut guru lebih adaptif dalam mengarahkan proses belajar. Sebagai penutup, mengapa kedua materi ini berkaitan? Karena setiap kebijakan dan praktik pendidikan dalam sejarah Indonesia lahir dari cara berpikir tertentu tentang tujuan, metode, dan nilai pendidikan. Filsafat pendidikan memberikan landasan berpikir seperti idealisme, realisme, pragmatisme, eksistensialisme, dan progresivisme. Sementara itu, sejarah pendidikan Indonesia mencatat perubahan nyata, dari padepokan dan pesantren hingga kurikulum merdeka. Dengan menggabungkan keduanya, setiap era sejarah dapat dibaca ulang untuk dipahami aliran filsafat apa yang sebenarnya mendasari kebijakan dan kurikulum pada masa itu. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah pendidikan Indonesia dan kaitannya dengan filsafat pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya.